akan memberikan penyuluhan tentang kesiapsiagaan saat terjadi kebakaran ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya. Nanti waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bapak Ibu ya. Bisa dimulai mulai sekarang Bapak Ibu? Bisa. Tentang kesiapsiagaan saat terjadi kebakaran. Definisinya adalah kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki. Boleh jadi api itu kecil tetapi tidak dikehendaki adalah termasuk kebakaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penyebab kebakaran itu ada 4. Yang pertama adalah terdapat bahan mudah terbakar. Yang kedua bahaya listrik seperti stop kontak bertumpuk-tumpuk, kemudian pergantian setting secara sembarangan atau tidak sesuai ukurannya, kemudian sambungan kabel atau stop kontak yang tidak baik, kemudian hubungan pendek juga. Untuk yang ketiga adalah membuang pulung rokok sembarangan. Yang keempat adalah gas LPG. Untuk jenis media pemadam kebakaran itu ada 5 ya. Yang pertama adalah air, yang kedua busa, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat serbuk kering kimia, dan yang kelima adalah halon. Peralatan pemadam kebakaran. Yang pertama, peralatan alat pemadam kebakaran sederhana, air, bahan alam yang melimpah dan murah sehingga air paling banyak dipakai untuk memadamkan kebakaran. Yang kedua adalah apar. Apar adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh 1 orang untuk memadamkan api pada awal terjadi kebakaran. Tabung apar harus diisi ulang sesuai dengan jenis kontraksinya, yaitu jenis apar itu ada jenis air, busa, serbuk kering, gas CO2 yang berfungsi untuk menyelimuti benda terbakar dari oksigen sekitar bahan terbakar sehingga suplai oksigen terhenti. Untuk kesiapsiagaan saat terjadi kebakaran, yang pertama adalah periksa pintu api dapat timbul dari balik pintu yang tertutup tanpa terlihat. Maka hati-hatilah dalam melewati pintu untuk menyelamatkan diri. Pastikan untuk memeriksa setiap pintu untuk membukanya. Caranya dengan menempatkan punggung tangan Anda pada permukaan pintu dan gagang pintu. Jika Anda merasa panas, maka buka pintu. Sebaliknya, temukan rute alternatif untuk melarikan diri, seperti jendela atau melewati ruang lainnya. Jika pintu ruangan tak terasa panas, buka pintu secara perlahan-lahan dan pastikan tidak ada awan tebal asap sepanjang rute Anda melarikan diri. Yang kedua adalah memberitahu orang lain. Yang ketiga menelpon orang lain. Yang keempat adalah biarkan hewan peliharaan atau barang-barang berharga tertinggal dan fokuslah untuk menyelamatkan diri Anda. Yang kelima, berhenti dan berguling saat pakaian terkena api. Yang keenam, berjalan merata atau menunduk tidak berdiri. Kemudian yang ketujuh, menutup wajah Anda. Yang kedelapan, menutup pintu. Yang kesembilan, tetap berada di luar. Yang kesepuluh, berlindung di tempat pengungsian. Cara menggunakan apar. Apar itu ada yang tahu tidak apar itu apa? Belum tahu. Apar itu adalah alat pemadam api ringan. Yang pertama itu caranya adalah tarik atau lepas pin pengunci tuas apar atau tabung pemadam. Yang kedua, arahkan selang ke titik pusat api. Yang ketiga, tekan tuas untuk mengalirkan isi apar. Yang keempat, satukan secara merata sampai api padam. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Ada pandangan, Bu? Ya. Untuk langkah persiapan terjadi kebakaran, yang pertama adalah membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. Yang kedua, buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. Yang ketiga, hindari peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, periksa kondisi tungku masak atau kompor, minyak atau kompor gas, selang tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. Yang kelima, perhatikan instalasi listrik. Yang keenam, simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. Yang ketujuh,
Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar. Yang ke-8, hindari penggunaan peralatan listrik melebihi beban kapasitas meter listrik. Langkah apabila terjadi kebakaran. Yang pertama, apabila Anda mendengar alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Yang kedua, apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Yang ketiga, dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Yang keempat, segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman. Kemudian langkah setelah terjadi kebakaran. Yang pertama adalah setelah api keseluruhannya padam, jangan langsung masuk ke dalam bangunan. Waspada terhadap kerusakan bangunan akibat terjadinya kebakaran. Cek kekuatan bangunan. Yang kedua, inventaris barang-barang atau dokumen penting dalam rumah Anda atau dalam gedung sebelum memilah mana yang akan dibuang. Yang ketiga, bersihkan sisa abu atau runtuhan dengan menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari hirupan debu. Terima kasih. Demikian penyuluhan dari saya. Nanti di sini saya akan mendemonstrasikan cara bagaimana menggunakan apa ya Bapak Ibu ya. Bagaimana? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Langsung saja. Ya Bapak Ibu, bagaimana? Sudah ada yang tahu tidak ini tuh apa? Belum Bu. Ini tuh apa yang tadi itu ya, alat pemadam api ringan. Sudah ada yang tahu caranya? Belum. Yang pertama itu kita buka cabut pinnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kita cabut pinnya. Setelah itu kita arahkan tuasnya ke sumber api. Ya Bapak Ibu ya. Setelah kita arahkan ke sumber api, kita tekan tuasnya. Setelah tekan tuasnya, kita sapukan arah mata angin. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah paham sampai di sini? Insya Allah paham Bu. Iya, alhamdulillah kalau paham ya Bapak Ibu. Nanti saya minta mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Demikian penyuluhan dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata yang sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Ya, bagi yang mau bertanya, monggo Bapak Ibu. Bu mau bertanya. Ya, atas nama siapa Ibu? Atas nama Mbak Anita. Oh ya, dari bagian apa Mbak Anita? Dari bagian kesiapsiagaan saat terjadi kebakaran. Oh ya. Poin 5 itu berhenti dan berguling saat pakaian terkena api. Itu maksudnya gimana ya Bu? Oh iya, saat terkena api kita berhenti dan berguling ya Bapak Ibu ya, dengan cara membasahi atau menggunakan kain yang sudah dibasahi. Setelah itu kita berguling untuk menghindari api merambat ke tubuh kita lagi. Oh, berguling-guling terus. Iya, bagaimana? Ya, paham. Sudah paham? Nggih. Ya. Baik, ada lagi? Cukup ya. Oh ya, sekarang untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah memahami apa yang sudah saya berikan, saya akan memberikan pertanyaan ke Bapak Ibu ya. Mbak Anita sama Ibu siapa namanya? Sinta. Ibu Sinta. Tadi kan saya sudah menerangkan cara bagaimana cara menggunakan apar ya Bapak Ibu ya. Coba Ibu Sinta bisa mempraktekkan bagaimana cara menggunakan apar? Bisa enggak? Ya, bagaimana caranya Ibu? Tadi kalau seperti yang dijelaskan, sepertinya yang pertama tarik pinnya dulu ya, tarik pinnya, terus habis itu untuk tuasnya diarahkan dulu ke titik api. Kan ada ini apa Bu? Tuas. Handle, tuas ya ini terus tekan gitu, tekan, terus habis itu disemprotkan dan disapukan ke itu
ke kanan ke kiri Sesuai dengan apa? titik api. Sesuai dengan Arah kata angin. Iya. Tepuk tangan buat Bu Sinta ya. Ya. Sudah paham semuanya ya Bapak Ibu ya di sini ya? Sudah. Ya. Terima kasih. Demikian penyuluhan dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.